Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uutsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal mukarramin, para guru-guru kita yang hadir yang kami muliakan, para orang tua, seluruh jamaah masjid Nurul Huda, ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah. Amin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Malam hari ini Allah izinkan kita untuk duduk di majelis ilmu di Masjid Nurul Huda. Baru saja kita mendirikan sholat isya berjamaah. Insya Allah akan disambung dengan sholat sunnah tarawih berjamaah di malam yang ke-16. Tidak terasa ternyata sudah setengah perjalanan Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman Islam. Amin. Untuk dapat memaksimalkan sisa-sisa Ramadan 15 hari ke depan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan besar, mengapa kita memilih Islam? Ini pertanyaan kita jawab masing-masing. Kenapa kita memilih Islam? Ya mungkin ada di antara kita yang menjawabnya orang dari lahir udah Islam. Ya. Dari lahir sudah Islam, alhamdulillah, ikutin aja udah. Ya, paling tidak untuk menguatkan dan menambah kecintaan terhadap agama Islam ini, ada beberapa dalil dari Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi penguat kita untuk terus istiqomah melaksanakan ajaran-ajaran Islam dan untuk lebih mencintai agama Islam ini. Yang pertama, karena Islam adalah agama yang benar di sisi Allah. Satu-satunya agama yang benar dan Allah ridhoi, yakni agama Islam. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 19, Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah, agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Kita bersyukur Allah jadikan kita sebagai seorang muslim, orang yang beragama Islam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, anugerah terbesar yang kita dapatkan adalah ketika Allah berikan kita agama Islam. Ini yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Inna min na'imid dunya yakfikal islamu nikmatan. Kata Sayyidina Ali, sesungguhnya dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan dunia, apapun yang kita anggap
sebagai kenikmatan dunia, yakfikal islamu nikmatan, cukup kata beliau, cukup bagimu Islam sebagai nikmat. Bahkan nikmat Islam ini a'dhamun ni'am, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar. Ya. Macam-macam bentuk kenikmatan yang kita pahami, ya, segala bentuk macam kenikmatan di dunia yang kita tahu, mungkin kita menganggap banyak harta itu nikmat. Banyak harta nikmat enggak, Pak? Nikmat, ya. Banyak kendaraan nikmat. Banyak istri. Ini Pak di Japar yang jawab. Segala bentuk kenikmatan dunia yang kita anggap itu sebagai nikmat, kata Sayyidina Ali, cukup bagimu Islam sebagai nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka bersyukurlah kita. Ya, bersyukur kita, alhamdulillah Allah jadikan kita sebagai seorang muslim, orang yang beragama Islam. Maka sekarang kita buktikan, jangan keislaman kita ini jangan hanya sebatas tertulis di KTP saja. Jangan hanya sebatas simbolis yang ada di kartu penduduk kita, tetapi menjadi muslim yang kafah, menjadi muslim yang seutuhnya, menjadi muslim yang sempurna dengan melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Ya. Jangan cuma sekedar di KTP-nya tertulis Islam, KTP-nya Islam, sholatnya enggak, puasanya enggak, hajinya berat padahal duitnya banyak. Ya, tidak, tetapi menjadi seorang muslim yang utuh, menjadi seorang muslim yang kafah. Itu yang pertama. Kenapa kita berislam? Karena kita meyakini bahwa Islam adalah agama yang Allah ridhoi, agama yang paling benar di sisi Allah, yakni agama Islam. Sebagai seorang muslim patutlah kita berbangga dengan Islam kita. Tetapi kita juga tidak boleh merendahkan keyakinan atau kepercayaan saudara-saudara kita. Batasannya adalah lakum dinukum waliyadin. Silakan saja, untukmu agamamu, untukku agamaku. Sebatas akidah lakum dinukum waliyadin. Ketika kita bermuamalah, hidup di tengah-tengah masyarakat, jangan sampai kita mengganggu mereka. Apa kata Nabi? Man ada dimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu orang yang bukan Islam tapi mau hidup berdampingan dengan baik, mau bertetangga dengan baik dengan kita, mau bersosialisasi dengan baik. Ya, orang yang menyakiti mereka faqad adzani, maka kata Nabi, sama telah menyakiti aku. Ya, tetapi kita sebagai muslim, kita berkeyakinan, kita bersyukur dengan anugerah besar berupa agama Islam ini. Ya, mudah-mudahan makin cinta kita kepada agama Islam. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, kenapa kita memilih Islam? Karena agama Islam adalah agama yang sempurna dan agama yang Allah ridhoi. Mana dalilnya? Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kata Allah, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, telah aku cukupkan untukmu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ini sahabat-sahabat Nabi
yang mengetahui ayat ini, yang mendengar ayat ini, mereka menangis, Pak. Mereka menangis. Kenapa mereka menangis? Karena mereka paham, karena mereka tahu ini ayat menjadi tanda bahwa syariat Islam sudah lengkap, sudah sempurna. Artinya sebentar lagi, tidak lama lagi Nabi Muhammad akan dipanggil. Nabi Muhammad akan meninggal. Nabi akan meninggalkan para sahabat. Maka mendengar ayat ini banyak sahabat-sahabat yang menangis. Karena tahu mereka, ini ayat turun nih, tanda nih Nabi bakalan mati sebentar lagi. Ya. Syariat Islam sudah sempurna, agama Islam, nilai-nilai ajaran Islam sudah sempurna. Subhanallah, apa yang tidak ada di dalam Islam? Islam mengatur bagaimana bermasyarakat, Islam mengatur bagaimana berjual beli, Islam mengatur bagaimana berhubungan dengan sesama, ya, bermuamalah dengan sesama muslim dan di luar muslim, ada semua dalam Islam. Contoh kecil nih. Dalam Islam itu diajarkan kalau mau tidur, Nabi mengajarkan doa tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Diajarin, mau tidur aja diajarin, bangun tidur diajarin tuh. Sama Nabi diajarin doanya tuh. Ada di dalam kitab Al-Adhkar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Hal kecil, tidur, bangun tidur diajarin sama Nabi. Ada doanya. Contoh lain, masuk kamar mandi, masuk WC, ada nggak doanya, Pak? Ada. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Alhamdulillah, hafal semua. Jangan lupa dihafalin juga tuh doa keluar WC. Ghufranaka atau alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Harus apa? Orang kalau cuma masuk WC apa, begitu keluar yang nggak bisa, nggak hafal tuh, nggak bisa keluar biarin di dalam WC aja gitu. Habisnya nggak hafal doanya, ya. Hal-hal kecil diajarkan dalam Islam. Ya, Islam mengatur bagaimana kepemimpinan. Nilai-nilai ajaran Islam sudah sempurna. Allah sudah ridha, Allah sudah sempurnakan Islam. Ya, tidak perlu ditambah-tambah. Hanya dulu ada sempat aliran-aliran aneh yang menambah-nambah bacaan sholat. Ya, dengan alasan biar tambah khusyuk sholatnya, akhirnya diterjemahkan setelah bahasa Arabnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya. Ini aliran-aliran aneh. Tidak, ajaran Islam sudah sempurna. Ini kalau sholatnya model begitu repot. Allahu Akbar, terjemahin Allah Maha Besar. Ya, jangan. Nabi tidak mengajarkan itu. Ikuti yang sudah diajarkan oleh Nabi. Islam sudah sempurna, tidak perlu ada penambahan-penambahan di luar itu. Hadirin jamaah sidang sholat sunnah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kenapa kita memilih Islam? Selain agama Islam, Allah tidak akan pernah menerima. Mana dalilnya? Di dalam surah Al-Imran ayat 85. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memeluk agama selain agama Islam, memilih agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan pernah Allah terima. Tidak Allah terima amal-amal baiknya, tidak Allah terima kebaikan-kebaikannya, dan di akhirat orang-orang tersebut termasuk orang yang merugi. Bersyukurlah kita sebagai seorang muslim, Allah menjadikan kita sebagai seorang muslim. Artinya apa? Ketika kita melakukan kebaikan, beramal soleh,
dan didasari dengan keikhlasan, maka harapan kita amal kita menjadi amal yang makbul, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita ikhlas mengikuti aturan yang sudah diajarkan Nabi, insya Allah amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sholat jamaah, sholat sunnah tarawih yang dirahmati Allah. Kalau ada katakanlah perguruan tinggi, kita mau daftar, mau masuk ke situ harus daftar. Kalau mau belajar di satu perguruan tinggi atau di satu sekolah saja, kalau kita ingin mendapatkan ijazahnya, maka yang pertama kali kita lakukan adalah daftar dulu di sekolah tersebut. Ya, daftar dulu, ikuti prosesnya. Ada orang, misalkan ada orang yang tidak daftar, dia mengikuti kegiatan belajarnya selama 3 tahun, teman-temannya mendapatkan ijazah karena memang terdaftar. Giliran dia minta ijazah, tidak ada namanya, walaupun dia sudah mengikuti pembelajaran selama 3 tahun, harusnya mendapatkan ijazah, tetapi tidak. Kenapa? Karena tidak daftar. Karena tidak daftar. Ya, ini analogi sederhana. Ya, orang-orang yang baik secara kemanusiaan, mendapatkan penghormatan, mendapatkan keagungan, mendapatkan nama baik di mata manusia. Memang alhamdulillah baik, kita bersyukur banyak orang-orang yang membantu. Tapi falay yuqbala minhu, akan tetapi Allah tidak akan menerima. Allah tidak akan menerima tadi karena belum mendaftar, belum login, belum berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seperti tadi, orang kalau ingin bersekolah dan ingin mendapatkan ijazah di satu tempat, maka dia harus daftarkan dirinya dulu, baru bisa dapat. Ya. Hadirin sidang sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kenapa kita memilih Islam? Karena Islam adalah petunjuk dari Allah bagi orang yang Allah kehendaki. Berislam ini bukan berarti milik orang-orang yang cerdas, tidak. Berislam milik orang-orang yang kaya, tidak. Tetapi berislam ini adalah Allah pilih orang-orang yang Allah kehendaki. Allah pilih orang-orang yang Allah cintai. Mana dalilnya? Surah Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah, maka Allah berikan kelapangan dadanya dalam memeluk agama Islam. Agar bersyukurlah kita menjadi seorang muslim. Ini artinya Allah sudah memberikan hidayah. Allah lapangkan dada kita dengan cahaya Islam. Tinggal kita yang mempertahankan. Wala tamutunna illa wa antum. Janganlah mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan beriman kepada Allah. Biarkan saja kita susah di dunia yang sementara, tetapi kita taat pada Allah, konsisten istiqamah dengan Islam kita. Mudah-mudahan kita sa'iyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Tidak begitu bahagia di dunia, tapi bahagia kita dapatkan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, syukur-syukur si sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Di dunianya kaya misalkan, ya, mau kaya, amin amin. Ya, begitu mantap lagi megang Islamnya, agamanya kuat, ini luar biasa. Di dunianya bahagia, di akhiratnya juga insya Allah bahagia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hari kita sama-sama terus istiqomah dengan keislaman kita,
Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa Al-Fakri sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.